kami masing-masing. Saya Natasha Asmidakana. Saya Widya Wilantias. Saya Ornan Bahari. Yang pertama, latar belakang. Pengelolaan kas dan bank merupakan fondasi aktivitas organisasi. Namun di Indonesia masih banyak perusahaan, termasuk UKM, yang mengalami masalah akibat lemahnya pengendalian internal. OJK pada tahun 2022 mencatat lebih dari 40% kasus fraud perusahaan terkait penyalahgunaan kas karena otoritas dan rekomendasi yang tidak memadai. Hartono tahun 2021. Perkembangan teknologi informasi melalui sistem ERP dan akuntansi berbasis cloud menawarkan pencatatan real time, rekonsiliasi otomatis, serta deteksi anomali lebih cepat. Meski demikian, keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan dalam menghadapi transformasi digital. Susanto pada tahun 2019. Oleh karena itu, kajian modul kas dan bank relevan untuk membuktikan kepatuhan standar akuntansi sekaligus memberi wawasan praktis bagi bisnis di Indonesia. Selanjutnya, landasan teori. Dalam perspektif akuntansi, kas diidentifikasikan sebagai media pertukaran standar yang diterima badan usaha sebagai alat pembayaran atas transaksi ekonomi. Berdasarkan PSAK 2 tentang laporan halus kas mencakup uang tunai dan simpanan yang dapat ditarik setiap saat tanpa syarat. IAI tahun 2020. Sementara itu, bank dan modul akuntansi merujuk pada lembaga keuangan, tempat perusahaan menyimpan dan mengelola dana operasional dan tercermin dalam rekening koran. Hubungan antara kas perusahaan dan rekening bank diformalisasi melalui proses rekonsiliasi bank, yaitu mencocokkan saldo perusahaan dengan saldo yang tercatat di laporan bank, Warentif dan Bursa tahun 2018. Selanjutnya, pengendalian internal kas dan bank. Pengendalian internal kas dan bank bertujuan melindungi aset perusahaan dari pencurian, kecurangan, dan kesalahan pencatatan. Poso mengidentifikasi 5 komponen utama: lingkungan pengendalian, pilihan risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. AS, LR, dan PST tahun 2020. Dalam praktiknya, pengendalian kas mencakup pemisahan tugas antara kasir dan pencatat akuntansi, penggunaan dana kas kecil dengan batas tertentu, serta rekonsiliasi berkala oleh pihak independen. Tentunya segregation of justice tidak bisa diabaikan karena jika satu orang mengendalikan seluruh proses kas, risiko manipulasi meningkat. Hartono pada 2021 menegaskan bahwa praktik hakim risiko merupakan bentuk fraud kas yang terjadi di Indonesia akibat lemahnya pemisahan fungsi. Berikut rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah proses menyatukan saldo kas menurut pembukuan perusahaan dengan saldo laporan bank pada periode yang sama. Perbedaan biasanya timbul karena yang pertama, setoran dalam perjalanan atau deposit in transit. Yang kedua, cek belum dicairkan, outstanding checks. Yang ketiga, biaya administrasi bank yang belum dicatat. Dan keempat, kesalahan pencatatan. Metode rekonsiliasi dilakukan dari sisi buku perusahaan dan laporan bank hingga diperoleh saldo yang disesuaikan atau adjusted balance. Hasilnya digunakan untuk membuat jurnal penyesuaian. Lebih dari sekedar prosedur rutin, rekonsiliasi bank berfungsi sebagai instrumen deteksi diri terhadap potensi fraud. Barnes et al. Tahun 2020. Yang berikut studi kasus implementasi di Indonesia. Di sini kami menggunakan PT Garuda Putra Putri Jaya Tbk sejak 2019 sebagai contoh telah menerapkan rekonsiliasi bank otomatis berbasis ERP SAP. Sistem ini memungkinkan pencocokan transaksi bank dengan besar dilakukan harian, memangkas waktu rekonsiliasi manual dari rata-rata 5 hari hanya menjadi beberapa jam. Hasilnya, tingkat kesalahan pencatatan turun sebanyak 78% dan proses buku bulanan selesai 2 hari lebih cepat. Susanto tahun 2019. Penerapan ini menegaskan kesenjangan antara perusahaan besar yang mampu mengadopsi teknologi finansial dan
dan UKM yang masih bergantung pada proses manual. Sebaliknya, studi kasus UKM di Jawa Tengah yang dilakukan oleh Kementerian ASIS tahun 2022 menunjukkan kondisi yang berbeda. Dari 120 UKM yang diteliti, hanya 31% yang melakukan rekonsiliasi bank secara teratur dan hanya 12% yang memiliki prosedur pengendalian kas yang terdokumentasi. Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan besar antara praktik akuntansi ideal dengan realitas lapangan, khususnya pada usaha skala kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Berikut perbandingan metode pengelolaan. Yang pertama di sini dimensi kecepatan rekonsiliasi. Jika menggunakan manual, biasanya proses pengerjaannya mencapai 3-7 hari. Namun menggunakan berbasis teknologi atau ERP, hasilnya lebih mudah terwujud, yaitu real time atau sabar saja. Yang berikut dimensi risiko manual. Manualnya itu tinggi, berbasis teknologi rendah. Yang ketiga dimensi biaya implementasi. Manualnya rendah, berbasis ERP atau teknologi tinggi atau investasi awal. Yang keempat deteksi fraud. Manualnya lambat, berbasis ERP atau teknologi cepat atau otomatis. Yang kelima kesesuaian PSAK atau IFRS. Manualnya bergantung SDM, berbasis teknologi atau ERP dan standarisasi. Keenam skalabilitas. Manualnya terbatas, berbasis ERP atau teknologi tinggi. Yang ketujuh aksesibilitas UKM. Manualnya mudah, berbasis ERP dan teknologinya terbatas. Yang berikut analisis dan wawasan kritis. Yang pertama, menurut kas dan bank bukan sekedar kecepatan transaksi, melainkan cerminan kualitas keuangan perusahaan. Pengelolaan kas yang baik berkontribusi pada stabilitas, likuiditas, dan meningkatkan kepercayaan investor. Kedua, penerapan teknologi seperti ERP membawa efisiensi besar, namun juga menimbulkan paradoks. Tanpa perencanaan matang, sistem dapat menimbulkan risiko berupa
manipulasinya terpilih. Baik, saya beralih pada keempat. Pertama, menulis definisi dengan pertanyaan, mengapa prinsip pemisahan tugas sangat penting dalam pengelolaan kelas? Menjelaskan risiko apa yang akan muncul jika satu orang memegang wewenang untuk mencatat, menyimpan, dan mengesahkan pembuatan kelas sekaligus. Perkenalkan, nama saya Yogi Raja dari kelompok 3. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Dengan bunyi pertanyaan, jelaskan apa yang dimaksud dengan setoran dalam perjalanan dan cek belum dicairkan pada rekonsiliasi bank. Sekian. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan yang pertama, prinsip-prinsip utama. Prinsip utama yaitu pertama, pemisahan tugas. Orang yang menerima kas tidak boleh orang yang sama dengan yang mencatat transaksi atau melakukan rekonsiliasi. Yang kedua, otorisasi dan persetujuan. Setiap tamu transaksi kas harus mendapat persetujuan dari pihak berbeda. Yang ketiga, dokumentasi yang memadai. Yang keempat, rekonsiliasi bank secara betul. Jawaban nomor 2, prinsip pemisahan tugas segregation of justice sangat penting dalam pengelolaan kas karena bertujuan untuk mengurangi peluang terjadinya kecurangan dan kesalahan. Mengapa penting? Pertama, karena jika satu orang memegang semua wewenang, mencatat, menyimpan, dan melaksanakan pengelolaan kas, maka tidak ada mekanisme kontroversial. Yang kedua, pemisahan tugas memastikan adanya check and balance. Orang yang mencatat tidak boleh ada orang yang menyimpan, dan orang yang menyimpan tidak boleh orang yang memisahkan. Selanjutnya, risiko jika tidak dipisahkan. Manipulasi kas, seorang bisa menggelapkan kas lalu menutup dengan catatan palsu. Yang kedua, kesalahan tidak terdeteksi tanpa pemeriksaan pihak lain. Kesalahan pencatatan atau pengeluaran bisa berlangsung lama tanpa diketahui. Yang ketiga, fraud terstruktur. Orang yang menguasai seluruh proses bisa membuat dokumen palsu, menyetujui sendiri transaksi, dan menyimpan kas dalam pengawasan. Yang keempat, kerugian perusahaan. Potensi kehilangan aset, laporan keuangan tidak akurat, dan rusaknya kepercayaan stakeholder. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan setoran dalam perjalanan dan cek belum dicairkan. Yang pertama yaitu setoran dalam perjalanan. Setoran dalam perjalanan yang dimaksud adalah uang kas atau cek yang sudah disetorkan perusahaan ke bank, tetapi belum tercatat oleh pihak bank pada laporan operasi atau rekening pengeluaran. Misalnya pada tanggal 30 Juni perusahaan menyetor uang ke teller bank, tetapi bank baru mencatatnya pada tanggal 1 Juli. Akibatnya pada akhir Juni setoran tersebut masih dianggap dalam perjalanan. Yang kedua, cek belum dicairkan. Cek belum dicairkan adalah cek yang sudah diterbitkan dan diberikan perusahaan kepada pihak ketiga, misalnya pemasok atau karyawan, tetapi belum diuangkan atau diproses oleh penerimaan bank, sehingga saldo kas perusahaan dilaporkan masih belum berkurang, meskipun secara kewajiban perusahaan sudah mengeluarkan cek tersebut. Apakah jawaban dari kami dapat diterima? Dan senang hati.